Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Sebelum Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ananda semuanya untuk hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ananda semuanya meskipun saat ini kegiatan bimbingan kelompok ini masih dilakukan secara daring ya. Namun Ibu harap tidak akan menjadi halangan bagi Ananda semuanya untuk tetap bersemangat. Sebelum kita memulai pada kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya semua yang kita lakukan hari ini akan membuahkan hasil dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Mungkin di antara Ananda semuanya ada yang ingin memimpin berdoa? Saya Bu. Baik, silahkan Dinda. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dinda yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait kegiatan kita pada pagi hari ini, yang dimana kita semua berkumpul di sini di Google Meet ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian semua ada yang sudah mengetahui atau sedikit mengetahui tentang apa itu bimbingan kelompok? Ada yang sudah tahu? Kalau saya belum, Bu. Belum ya. Baik, bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh pemimpin kelompok, yaitu guru BK atau konselor, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, apa itu dinamika kelompok? Artinya, antara anggota kelompok itu ini saling berinteraksi atau menanggapi atau memberi saran dan lain-lain, dan yang dibicarakan atau yang dibahas itu bermanfaat untuk diri peserta atau anggota kelompok. Sampai sini sudah paham? Paham Bu. Baik, karena sudah mengerti, karena kalian di sini sudah mengerti ya apa itu pengertian dari bimbingan kelompok sendiri. Selanjutnya, kenapa sih kita melakukan bimbingan kelompok ini? Nah, tujuannya adalah agar masing-masing dari kalian semuanya mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, perasaan, dan lain-lain. Bisa menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas pendapat kalian, mampu mengendalikan diri atau menahan emosi, dapat bertenggang rasa, menjadi akrab satu sama lain, dan membahas topik-topik umum yang dirasakan menjadi kepentingan bersama. Nantinya pada kegiatan bimbingan kelompok kita nanti Ibu meminta kalian semuanya berperan aktif ya, dan masing-masing mampu secara bebas dan sukarela berbicara, berpendapat, dan lain-lain. Ibu juga ingin pada saat salah satu anggota yang sedang berbicara, Ananda semuanya mendengarkan dengan baik dan memperhatikan dengan baik. Selanjutnya, Ibu harap Ananda semuanya mengikuti aturan yang diterapkan oleh Ibu ya. Kemudian pada kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu sangat berharap semua yang kita bicarakan atau apapun itu dapat dijaga kerahasiaannya ya. Artinya semuanya cukup kita saja yang tahu. Ibu juga ingin kalian semua melakukan semua kegiatan bimbingan kelompok ini dilakukan dengan rasa sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi kalian secara sukarela ikut ke Google Meet ini tanpa dipaksa oleh teman atau siapapun ya.
Lalu pada saat nanti kalian mengungkapkan pendapat, Ibu harap kalian saling terbuka. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi karena itu semua demi kebaikan kalian semua. Yang terakhir itu Ibu minta selama kita melakukan kegiatan ini, Ananda semuanya tetap berlandaskan asas kenormatifan, yang dimana kalian tetap memperhatikan aturan-aturan, etika, dan nilai yang sudah berlaku. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu, tidak. Baik, Cukup, Bu. Baik, karena Ibu anggap sudah mengerti, sebelum kita lanjut lebih dalam, alangkah lebih baiknya jika kita saling berkenalan terlebih dahulu. Karena kan Ibu jarang bertemu tatap muka dengan kalian karena kondisi pandemi saat ini ya, maka Ibu harap kita bisa berkenalan terlebih dahulu di Google Meet ini. Ibu mau nanti Ananda semuanya menyebutkan nama kalian beserta nama panggilan kalian, makanan favorit kalian juga ya. Itu untuk mengakrabkan diri satu sama lain. Baik, perkenalannya akan dimulai dari Ibu. Nama Ibu adalah Elsa Dinda Korivian yang biasa dipanggil Ibu Elsa. Ibu adalah guru BK yang mengampu kelas 12 di sekolah ini. Makanan favorit Ibu adalah pangsit goreng atau pangsit rebus, bisa juga bakso, mie ayam gitu ya. Ibu yakin kalian juga pasti suka makanan itu. Baik, ada lagi yang mau duluan memperkenalkan diri? Dipersilakan ya. Silakan. Siapa yang mau terlebih dahulu? Saya, Bu. Baik, Alivia, silakan. Halo semuanya, nama saya Alivia Fitriani, biasa dipanggil Alivia. Makanan favorit saya mie ayam, lumpia basah, terus ayam goreng, terus ikan goreng, dan lain-lain. Terima kasih. Halo Alivia, terima kasih atas perkenalannya. Silakan setelah Alivia siapa? Saya, Bu. Boleh, silakan Farah. Iya. Halo teman-teman semua. Nama saya Farah Anissa, bisa dipanggil Farah. Makanan favoritku ayam, batagor, somai. Terus pokoknya yang goreng-goreng deh. Oke, berarti Terima kasih. semua. Iya, sama-sama Farah. Terima kasih kembali atas perkenalannya. Berarti makanan apapun itu asal digoreng gitu ya, suka. Baik, Iya, Bu. Setelah Farah siapa lagi? Silakan. Ya, Dina, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Dina Fitriana, dipanggilnya Dina. Makanan favorit saya ayam, bakso, sama sate Padang. Terima kasih. Sama-sama Dina, terima kasih atas perkenalannya. Silakan siapa lagi? Saya mau coba, Bu. Ya, siapa dulu nih? Dila atau Devina dulu? Devina dulu boleh, Bu. Boleh, silakan Devina. Nama saya Devina Rizkulia Rahma, panggilan saya Devina. Makanan favorit saya apa aja asal masakan mama. Tapi yang paling saya suka adalah ayam rendang buatan mama saya. Kasih, Bu. Oh, ayam rendang. Ibu baru tahu ada ayam di rendang? Iya, Bu. Emang Ibu nggak pernah masak di rumah? Iya, saya taunya daging. Daging sapi saya rendang. Kalau mama saya ayam rendang, Bu, di rendang gitu. Oh, wah, oke. Terima kasih atas resep dan perkenalannya. Silakan setelah Devina, Dila tadi ya? Ya, Bu. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dila Amanda Hidayanti, biasa dipanggil Dila. Makanan favorit saya udah biasa sih, bakso, kayak seblak, makanan pedas dan gurih gitu, Bu. Makasih.
Terima kasih kembali. Makanan gurihnya dikurangin ya, nanti jadi amandel. Oke, siapa lagi? Setelah Dila? Oke, Ananda Fatima, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Fatima Zara, biasa dipanggil Nanda. Makanan favorit saya ada mie ayam, nasi goreng, dan masih banyak lainnya. Makasih. Sama-sama, terima kasih. Terakhir, siapa? Saya, Bu. Silakan. Hai teman-teman, nama saya Dinda Syifa Cikaswari, biasa dipanggil Dinda. Makanan favorit saya nasi goreng daun jeruk, bakso, mie ayam, apalagi pokoknya makanan-makanan mewah, Bu, sushi gitu-gitu, Bu. Terima kasih. Makanan mewah ya. Wah, enak banget. Anda premium sekali ya. Iya. Anda premium. Wah, Ibu sepertinya kalah nih sama Dinda. Enggak, Bu. Kalah itu kok bukan premium. Baik, terima kasih Dinda atas resep barunya juga. Nasi goreng daun jeruk, Ibu baru tahu juga. Perkenalannya juga luar biasa ya, Ananda semuanya. Baik, sudah semua ya. Selanjutnya kita akan melakukan rangkaian nama. Apa itu rangkaian nama? Nah, Ibu jelasin. Jadi, Ibu mau nanti kita menyebutkan nama teman kita sebelumnya, nama kita, dan di setelah saya atau di sebelah kanan saya adalah gitu ya. Karena kalau kita melakukannya secara luring atau bertemu tatap muka, kita akan beruntut ya, jadi sesuai lingkaran. Tapi karena kita melalui Google Meet ini, Ibu akan urutkan kalian semua dengan posisi video kalian di Zoom. Nanti yang pertama adalah Alivia, Ananda, Devina, Dila, Dina, Dinda, Farah, dan yang terakhir nanti Ibu. Baik, sebelumnya Ibu akan contohkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Dinda, Farah, Ibu Elsa. Oh maaf, sebentar, lagi azan. Kita break dulu sebentar ya. Baik, Baik, Bu. saya mute dulu sebentar ya. Alhamdulillah azannya sudah selesai, kita juga sudah selesai break ya seharusnya. Tadi sampai mana? Ibu lagi mencontohkan rangkaian nama ya. Ini Ibu contohkan lagi dari awal. Seperti ini, misalnya pertama Dinda, Farah, Ibu Elsa di sebelah kanan saya.
Nah, nanti Alivia yang menyebutkan kembali nama-nama sebelumnya seperti Dinda, Farah, Ibu Elsa, saya Alivia, dan di sebelah kanan saya. Seperti itu ya. Apakah sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, bisa kita mulai ya rangkaian namanya. Kita mulai dari sebelah kanan Ibu dulu. Silakan Alivia. Saya Alivia, sebelah kanan saya. Alivia, saya Ananda, sebelah kanan saya. Alivia, Nanda, saya Devina, sebelah kanan saya. Alivia, Ananda, Devina, saya Dila, sebelah kanan saya. Alivia, Ananda, Devina, Dila, nama saya Dina, sebelah kanan saya. Alivia, Ananda, Devina, Dila, Dina, nama saya Dinda, sebelah kanan saya. Alivia, Ananda, Devina, Dila, Dina, Dinda, saya Farah, sebelah kanan saya. Alivia, Ananda, Devina, Dila, Dina, Dinda, Farah, dan Ibu Elsa. Itu ya, Alhamdulillah kita semua sudah melakukan proses rangkaian nama untuk mengakrabkan diri kita semua. Karena sudah semua, masih semangat ya semuanya ya? Karena kan kita tadi sudah melakukan proses rangkaian nama. Baik, setelah kita tadi sudah berkenalan, Ibu juga sudah menjelaskan kan sebelumnya kalau kita pada pagi ini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan berlandaskan asas-asas dan peraturan yang berlaku. Nanti Ibu harapkan keaktifan kalian semua dalam menyampaikan tanggapan, pertanyaan, perasaan, dan lain-lain. Kemudian untuk topik bahasan kegiatan kali ini adalah topik tugas ya. Apa itu topik tugas? Karena topik tugas ini kita akan membahas tentang isu-isu atau fenomena yang sedang viral atau terbaru, terkini gitu, masih hangat. Nah, apa itu temanya? Tema topik tugas kita hari ini adalah fenomena TikTok. Nah, gitu. Nah, nantinya kalian bebas ya berpendapat terkait apa itu TikTok, manfaat, dampak, kegunaan di dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Baik, apa Ananda semuanya sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, sudah jelas semua ya terkait aturan dan topik ya. Baik, karena Ananda semuanya sudah siap dan Ibu lihat suasana kelompoknya juga sudah terbangun ya. Jadi kita akan langsung masuk ke tahap kegiatan. Baik, tadi topik tugas yang kita akan bahas adalah tentang apa? Fenomena TikTok. Fenomena TikTok. Tentang Bu. fenomena TikTok ya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa hampir seluruh anak muda di dunia ini menggunakan aplikasi TikTok ini. Kenapa Ibu mengangkat topik ini sih di kegiatan bimbingan kelompok ini? Yaitu Ibu ingin kalian itu membuka mata dengan aplikasi ini. Kalian bisa mengetahui dampak dari aplikasi ini sehingga kalian bisa menjaga sikap dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, coba Ibu mau tahu terlebih dahulu, apakah kalian semuanya di sini memiliki akun TikTok? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak nggak punya. Saya punya, Bu. Saya nggak punya, Bu. Saya punya, Bu, buat nonton-nonton doang. Oh, berarti di sini yang nggak punya Dina, Alivia, sama Dinda ya? Ya, Bu. Alasannya? Saya punya, Bu. Oke. Ibu mau tanya yang untuk Dinda, Alivia, dan Dina. Dinda dulu deh, alasan apa sih yang kalian gunakan sehingga kalian ini tidak memiliki akun TikTok? Nggak penting, Bu. Nggak penting. Oke. Waktu saya
baru install HP sih memang masuk aplikasi TikTok itu, udah ada instalannya gitu, cuman saya uninstall lagi Bu, karena menurut saya nggak penting berat-beratin memori HP, terus juga nonton-nontonin video gitu cukup di Instagram aja bagi saya Bu, jadi saya nggak download TikTok gitu. Nggak punya akun TikTok. Oke, berarti sama aja sebetulnya ya, berarti video di TikTok dengan video di Instagram gitu ya. Oke, Alivia, bagaimana Alivia? Alasan apa yang kamu gunakan? Kenapa kamu tidak menggunakan aplikasi ini? Karena ruang penyimpanan HP saya udah penuh dan menurut saya sayang kuota. Memang aplikasi TikTok ini nyedot data terlalu banyak ya? Kalau menurut saya, iya, tapi nggak tahu deh sama teman-teman yang punya akun TikTok itu gimana. Kalau coba Ibu mau tahu dulu terakhir Dina bagaimana alasannya? Iya Bu. Apa alasan Dina nggak pakai aplikasi ini? Kalau saya sih emang nggak tertarik ya Bu sama TikTok. Saya nggak begitu suka untuk lihat-lihat video seperti itu. Lebih baik membaca tweet-tweetan orang. Jadi saya lebih memilih untuk memain Twitter. Terus juga saya jarang banget untuk buka IG yang kayak modelnya sama kayak TikTok. Dan juga ini sih HP saya juga nggak ngedukung buat TikTok karena memorinya penuh. Gitu Bu. Oke, berarti hampir sama semuanya ya. Sayang kuota, sayang penyimpanan juga gitu ya. Oke, terima kasih untuk alasannya. Terus Ibu juga mau tahu dari kalian yang memiliki akun TikTok ini, biasanya yang apa sih yang kalian upload itu? Maksudnya kalian itu gunakan untuk apa gitu? Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya Bu. Saya Bu. Ya boleh. Farah atau Dila dulu? Oke, Dila silakan. Biasanya upload apa kamu, Dila? Saya sih nggak ngupload ya Bu, lebih kayak ngeliatin itu aja, video-video orang gitu. Kan suka, kebetulan di FYP saya tuh lebih banyak yang kayak muncul-muncul kayak animasi-animasi. Jadi kayak nontonin aja, untuk buat sih jarang saya. Berarti video tentang apa tuh? Animasi aja gitu? Enggak sih, animasi. Terus kadang kan ada berita-berita gosip terkini. Kebetulan kan saya juga emang jarang nonton TV ya Bu, jadi lebih sering main HP, jadi tahu berita-berita terkini itu lebih dari TikTok gitu Bu. Oke, berarti ada manfaatnya lah ya untuk Dila. Tadi siapa lagi, Farah? Bagaimana? Oh iya, terima kasih Dila untuk penyampaiannya. Terus Farah silakan. Kalau saya juga kadang suka bikin video TikTok sih Bu, karena menurut saya tuh untuk menghibur diri saya. Kadang kalau misalkan lagi stres dengan tugas kuliah gitu, lagi bete gitu kan. Jadi maksudnya menghibur tuh kan gak harus main ya Bu ya, gak harus keluar rumah. Jadi ya saya lebih baik bikin TikTok gitu biar gak bete aja gitu Bu, gitu. Buat senang-senang diri saya sendiri aja. Oke, terima kasih. Tapi kadang saya juga suka lihat berita yang lagi viral gitu, bukan muncul. Gimana Bu? Oh iya, silakan. Suaranya soalnya agak delay, nggak apa-apa. Bisa dilanjut, Farah? Ya tadi saya sampai mana Bu? Delaynya suara saya? Berita, nonton berita di video TikTok. Oh iya. Iya, jadi selain saya bikin video, saya juga suka lewat berita-berita yang lagi viral gitu. Kayak gitu sih, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Boleh, Ananda. Ya, jadi saya juga termasuk suka buat video di TikTok gitu ya. Benar kata Farah, sebenarnya kalau buat TikTok itu kayak buat kesenangan diri sendiri aja gitu. Kayak nggak peduli juga kata orang gimana gitu, yang penting buat kesenangan sendiri. Terus di sisi lain juga TikTok termasuk aplikasi yang cepet gitu informasi ketimbang yang di TV gitu. Dia cepet, kabar-kabar terbaru itu udah pasti udah langsung nyampe duluan gitu di TikTok.
Jadi saya lebih suka pakai TikTok juga ketimbang nonton di TV gitu, Bu. Makasih. Terima kasih kembali untuk Ananda penyampaiannya ya. Berarti memang mungkin bagi pengguna TikTok itu berita-berita terkini itu cepat nyampainya, cepat tersebarnya kalau melalui TikTok gitu ya. Baik, ada lagi? Saya Bu mau coba. Boleh, silakan. Kalau menurut saya kan TikTok itu kan menampilkan video-video orang lain gitu ya. Kadang ada yang videonya itu berisi tentang Shopee haul atau belanja-belanja gitu. Terus suka ada review-review singkat tentang barang gitu. Terus juga ada yang menampilkan a day in my life gitu. Tuh kayak kesehariannya. Jadi tuh kayak buat saya termotivasi gitu Bu untuk menjalaninya gitu Bu. Kayak lihat-lihat video orang gitu. Untuk menginspirasi ya gitu. Iya. Termotivasi gitu kalau misalnya ada orang yang kesehariannya tuh dia suka beres-beres gitu tuh juga saya kayak termotivasi gitu Bu. Termotivasi untuk beres-beres gitu. Kadang juga saya kena racun belanja Bu. Apa itu racun belanja? Itu kadang ada yang Shopee haul terus barang-barang bagus gitu Bu. Oh, jadi belanjanya terinspirasi dari akun video TikTok itu ya? Iya. Oke, terima kasih. Yang final saya beli, padahal saya nggak tahu gunanya apa itu barang Bu. Saya beli. Tapi saya nggak tahu gunanya itu apa barang itu Bu. Wow. Apaan Dev? Apa itu barang apa? Apa aja, kayak kadang alat-alat rumah gitu loh. Tapi berguna, sampai rumah berguna? Enggak, makanya. Enggak? Enggak berguna. Baik, terima kasih Devina. Semoga jangan seperti itu lagi ya ke depannya. Iya Bu. Baik, selanjutnya tadi kan Ibu ada minta kalian menyampaikan pendapat alasan kalian tidak menggunakan aplikasi TikTok dan juga apa saja kegiatan yang kalian lakukan atau aktivitas yang kalian lakukan di aplikasi itu ya. Tapi setelah itu selanjutnya Ibu ingin juga tahu nih dari kalian, Ibu mau kalian mengemukakan apa sih TikTok itu sebetulnya, terus ini loh dampak dari TikTok gitu kan. Kalau dampak itu bisa lebih ke negatif ya, dampak negatif gitu dari yang ditimbulkan dari aplikasi TikTok ini. Untuk yang pengguna TikTok mungkin ya yang lebih tahu dampak negatifnya. Coba siapa yang mau mengemukakan terlebih dahulu dampak-dampaknya yang mungkin dirasa sama kalian itu? Saya mau coba Bu. Dampak dari TikTok itu sekarang tuh orang-orang tuh kayak kena TikTok syndrome gitu loh, berita-berita TikTok syndrome. Ada yang lagi diem tiba-tiba kayak joget gitu, joget-joget pargoy gitu loh. Gitu Bu, kadang ada yang lagi diem kayak kena itunya popo, racun popo yang kata gitu. Kayak gitu Bu. Kena. Apa itu popo? Itu seleb TikTok si popo Barbie gitu loh Bu. Gimana? Popo Barbie yang cowok jadi cewek gitu. Terus dia tiba-tiba stres gitu Bu. Kayak stres tiba-tiba. Terus kayak langsung gitu dah. Tapi sekarang dia udah tobat karena dia udah beli mobil. Jadi dia udah tobat gitu. Kamu tahu dia beli mobil dari mana? Aplikasi di TikTok-nya. Berarti kamu mengikuti aktivitas Popo itu? Saya nggak mengikuti, tapi tiba-tiba muncul FYP dia gitu. Tiba-tiba dia jadi Satpol PP, jadi imam masjid gitu Bu. Pokoknya dia tuh kayak kena awalnya tuh dia karena mukanya jerawatan gitu kan, terus dia kayak jadi stres gitu karena mukanya jerawatan, terus dihujat, terus dia jadi kayak orang gila gitu. Jadi menurut saya TikTok tuh dampaknya tuh kan ada yang positif dan negatif. Positifnya itu kita bisa tahu berita-berita terkini gitu kan, tapi negatifnya kayak gitu, kayak orang tuh jadi kayak TikTok syndrome gitu loh, tiba-tiba joget, tiba-tiba aneh gitu lah Bu, karena terbayang. Tapi Dev,
Tapi Dev itu masuk ke positif juga. Yang tadinya dia bukan siapa-siapa, dia dikenal lewat TikTok, tapi dia bisa beli mobil. Dari situ tuh dampak positifnya di situ. Banyak dia terkenal orang tuh yang gara-gara itu. dari nol terus kenal TikTok, bikin video menghasilkan uang, terus jadi ada terkenal yang kayak gitu, jadi seleb TikTok gitu kan. Ada yang kayak gitu. Iya, terus juga bisa mencari jodoh katanya Bu. Tapi saya nggak tahu sih, saya nggak mencoba. Oh, bisa mencari jodoh ceritanya gitu ya di aplikasi TikTok ini. Ya, tapi saya nggak mencoba Bu. Nanti pacar saya marah kalau saya mencoba. Oh, Devina sudah punya berarti ya. Iya, saya udah punya Bu. Oke, terima kasih untuk penyampaiannya, luar biasa sekali Devina, informasinya banyak sekali. Ada lagi, silakan. Saya Bu. Boleh, Dila. Kalau misalnya menurut saya dampak di TikTok tuh emang ada dampak positif dan negatifnya. Seperti yang sudah Devina sampaikan tadi bahwa dampak positifnya sudah jelas bahwa sebagai buat mencari informasi juga, terus untuk menyalurkan minat dan bakat. Kadang juga kan banyak di TikTok itu ada beauty vlogger kan, kayak mereka tuh mereview kayak make up gitu, terus bikin tutorial make up, kan itu ibaratnya menyalurkan bakat mereka. Cuman menurut saya untuk dampak negatifnya, selain yang dikatakan Devina tadi, menurut saya dampak negatifnya itu karena ingin populer, menjadi apa ya, kayak followers TikToknya banyak gitu. Mereka tuh kayak menghalalkan segala cara gitu Bu, kayak terlalu open, ada hashtag nggak ketat, nggak FYP gitu Bu. Jadi kayak apa yang ketat? Maksudnya apa yang ketat? Jadi kayak mereka tuh pakai baju-baju seksi gitu Bu, pendek, terus goyang-goyang kan seakan-akan makanya ada hashtag gak ketat gak FYP gitu kan. Terus kayak ya intinya mereka tuh merelakan segala cara untuk mendapatkan suatu popularitas. Menurut saya sih seperti itu Bu. Oke, itu sebetulnya kalau dampak itu kan lebih ke negatif ya sebetulnya ya. Dan ya betul juga yang Ananda semua sampaikan tadi, dampak negatifnya itu bermacam-macam. Ada yang tiba-tiba joget, yang tadinya diam jadi joget-joget doyanannya gitu kan. Terus ada yang rela untuk memakai baju yang ketat dan joget-joget juga gitu demi untuk jadi FYP tadi ya, FYP. Sebetulnya itu ya salah satu dampak negatifnya. Betul sekali Ananda semuanya. TikTok itu kan TikTok itu sendiri merupakan sebuah media ya. Menurut Ibu itu sebuah media yang tersedia di perangkat gawai atau handphone yang biasa digunakan dalam membuat video-video yang kreatif ya. Tapi yang kreatif ini perlu digarisbawahi. Kreatif ini mengandung unsur negatif atau unsur positif gitu kan ya. Kreatif boleh tapi harus memperhatikan dampak-dampak apa yang nanti akan kita timbulkan dari video kreatif itu ya. Nah, setelah tadi kan pengertian ya, dampak juga sudah kita bahas, terus apa-apa saja kegiatan aktivitas kalian di aplikasi itu. Nah, tanggapan kalian tentang fenomena TikTok ini seperti manfaatnya itu seperti apa sih menurut kalian manfaat? Kalau tadi kan dampak ya, kalau ini kan manfaatnya itu seperti yang tadi Devina bilang itu berita ya kan, beritanya itu lebih cepat tersebar di TikTok. Nah, selain itu mungkin ada lagi, mungkin dari yang bukan pengguna TikTok, Dinda, Alivia dan Dina misalnya gitu, punya pandangan tentang manfaat nih, ada manfaatnya ternyata ya aplikasi TikTok ini gitu. Silakan. Kalau bagi saya sih Bu, saya nggak tahu ya, karena saya nggak download TikTok, tapi kalau misalkan ada beberapa video TikTok yang kalau udah viral tuh di-share kemana-mana, di-share ke Instagram, ke Twitter, atau ke WhatsApp gitu. Kalau menurut saya tuh manfaatnya paling, karena saya suka makan, paling video-video masak sih yang bermanfaat bagi saya. Kadang ada beberapa yang nyeleneh ya resepnya, yang dipakein telur mentah dikocok terus dipakein mie gitu, itu aneh gitu menurut saya. Terus dipakein, ada yang pokoknya macam-macam aneh-aneh. Kalau itu saya nggak pernah cobain, tapi kalau misalkan yang bermanfaat yang
simple, terus bahan dicarinya murah, itu tuh bakal saya ikutin. Bagi saya bermanfaatnya sih dalam hal yang masak-masak ya, cuma nggak tahu kalau yang lain, Bu. Baik, berarti lebih manfaatnya kalau menurut pribadi kamu, karena kamu suka masak ya, resep-resep tentang video resep gitu ya dari video TikTok. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Kalau menurut saya sih Bu, manfaatnya ya memang kita bisa menyalurkan ide-ide kita gitu loh. Kalau misalkan kita emang suka melukis ataupun masak, dari aplikasi TikTok itu bisa kita salurkan biar kita juga bisa memberikan ilmu kepada orang lain dan yang melihat pun bisa menerima ilmu dari kita. Tapi saya mau nanya nih sama teman-teman yang punya akun TikTok, boleh kan Bu? Boleh, silakan saling sharing. Sebenarnya kalau kita ngelihat video orang di TikTok itu ngebayar kita nggak sih? Soalnya saya ada ngelihat beberapa teman saya yang punya TikTok, itu dia ngelihat video orang dari pihak TikToknya itu ngebayar dia kayak cuma beberapa ribu doang gitu. Itu benar nggak sih untuk teman-teman yang punya akun TikTok? Bisa tolong diberitahukan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Berarti Ibu juga baru tahu nih, ternyata ada TikTok yang membayar kita gitu kan. Biasanya kan kita yang membayar ke aplikasi untuk misalnya untuk jadi premium gitu kan. Ini Ibu juga baru tahu, ternyata ada aplikasi yang justru membayar pengguna gitu. Baik, siapa yang mau menyampaikan yang menggunakan TikTok? Saya mencoba jawab ya, Bu. Ya. Dulu pas awal-awal yang masih terkenal itu yang 2019-2020-an, itu kita emang dapat koin gitu loh, Bu, berupa koin. Nanti kalau misalnya sudah dikumpulkan bisa dapat jadi uang gitu. Tapi semenjak waktu itu saya lihat berita uangnya itu ada kasus gitu, maksudnya kayak nggak halal dari OJK-nya gitu loh. Juga jadi udah nggak pernah dapat lagi gitu, Bu. Cuma saya nggak tahu kalau ketika kita mengupload video ditonton sama banyak orang itu akan mendapatkan koin atau enggak, itu saya nggak tahu, soalnya saya nggak pernah buat video. Cuma kalau misalnya kita nonton dulu emang dibayar berupa koin gitu, bisa kita nonton 30 menit dapat 50 koin gitu, nanti bisa ditukarkan jadi uang 50 perak gitu, dikumpulnya bisa jadi uang. Nah tapi kalau sekarang sih udah enggak katanya, udah nggak keluar gitu koinnya. Berarti TikTok membayar kita berdasarkan berapa lama kita melihat video di TikTok gitu ya. Baik. Bagaimana Alivia? Sudah terjawab kah? Sudah, Bu. Terima kasih, Devina. Baik. Gini ya, berarti kita saling sharing gitu antara si pengguna TikTok dengan yang tidak menggunakan TikTok. Nah, kan seperti yang kalian tahu ya, TikTok ini kan udah bukan untuk remaja lagi, bahkan anak kecil juga sudah menggunakan aplikasi TikTok ini. Bahkan Ibu kadang kalau misalnya lagi jalan gitu, terus Ibu suka lihat ada anak kecil paling umur 6 tahun gitu, itu mereka sudah joget-joget TikTok gitu. Ibu juga nggak tahu apa judul lagunya apa, itu di pinggir jalan seperti itu. Nah, Ibu juga jadi terbesit gitu, wah ini sepertinya harus ada pembahasan di kegiatan bimbingan kelompok ini gitu ya. Terima kasih atas pendapatnya ya yang tadi. Sebetulnya kan TikTok ini juga sudah dipakai juga ya di dalam dunia pendidikan. Biasanya guru-guru itu yang memberi tugas itu ingin siswanya mengumpulkan tugasnya itu di TikTok. Mungkin ini merupakan salah satu faktor mengapa TikTok ini sudah banyak sekali merajalela, terutama di usia anak-anak yang seperti Ibu bilang tadi, mungkin itu ada sekitar umur 6 tahun atau 9 tahun gitu. Jadi yang mereka masih kelas SD mungkin ya, tapi sudah menggunakan aplikasi TikTok. Nah, itu mungkin salah satu penyebab si siswa itu memiliki akun TikTok, karena gurunya mungkin ya ada yang meminta si siswa untuk mengumpulkan tugasnya melalui TikTok gitu. Lalu menurut kalian apa sih pengalaman kalian dalam menggunakan aplikasi TikTok ini? Boleh selain pengalaman pribadi, pakai pengalaman teman kalian, boleh, ada nggak sih? Ada kalau pengalaman? saya lebih ke trauma sih, Bu.
Oh, Dinda ada trauma. Kenapa? Jadi ini saya baru ceritain ya ke teman-teman Iya. saya yang di sini gitu. Teman-teman real saya di rumah sih udah pada tahu ya gitu. Tapi saya punya pengalaman buruk. Jadi saya pernah ikut teman saya jadi teman saya ini kenal satu konten kreator di TikTok. Lalu saya diajak sama dia gitu kan. Soalnya katanya dia nggak nemu orang buat ngebantuin kontennya dia. Jadi konten dia tuh kayak mungkin yang pengguna TikTok tahu ya. Saya nggak tahu namanya, cuman saya tahu konten itu ngewawancara orang, nanya-nanya tentang pendapat orang tentang ini itu tentang ini itu, nanti diedit, nanti di upload gitu di TikTok. Nah waktu itu karena si konten kreator itu nggak ketemu orang dari siang dia udah nyari nggak ketemu orang katanya nggak ketemu orang, jadi dia memanfaatkan teman saya untuk pakai saya dan teman saya, jadi kita bertiga nih berteman gitu kan. Terus tuh ya udah karena saya kasihan, akhirnya kita susulin ke tempat itu, ke tempat dia kalau nggak salah di daerah kota wisata Cibubur. Nah terus tuh pas saya ke sana ditanya nih, emang apa aja sih pertanyaannya, emang gue harus jawab apa, saya tanya gitu kan. Habis itu bisa pertanyaannya gini, ada 3 pertanyaan. 1, berapa gaji ideal cowok bagi kamu? Pertama, kalau kalian pernah lihat videonya, skip aja tuh didiemin aja ya. Kedua, lebih suka cowok nakal atau cowok alim? Ketiga, apa alasannya gaji cowok ideal tuh segitu gitu kan? Terus mereka tuh mau bikin 2 nih, yang biasa sama yang tidak biasa. Tidak biasanya itu yang siap untuk dihujat gitu, karena akan memancing reaksi yang sangat-sangat besar gitu untuk netizen. Nah, akhirnya saya dengan berani, ya udah deh, gue aja yang siap untuk dihujat. Maksudnya saya jawab yang tidak biasa gitu. Akhirnya saya saya jawab yang tidak biasa, teman saya jawab yang biasa gitu. Diwawancaranya teman saya dulu kan. Teman saya jawab pas ditanya berapa gaji cowok ideal kamu, teman saya jawab 8 juta. Terus kenapa alasannya gitu kan? Karena hidupnya itu terlalu sederhana, bisa buat yang lain-lain gitu loh. Terus dia jawabnya yang alim. Nah, pas bagian saya direkam, saya syuting, saya ditanya, jawabnya saya kan mikir ya, aduh berapa gitu kan. Terus saya kepikiran, oh ya udah saya sebutin 25 juta gitu. Terus pas ditanya alasannya, saya jawab, karena listrik, air itu tuh nggak murah gitu. Apalagi di zaman sekarang itu nggak murah. Itu juga buat pendidikan juga, untuk apa tuh namanya, kehidupan rumah tangga. Kan nikah itu nggak cuman, kan kalau nanti kita nikah itu nggak cuman saat itu hari pernikahan, tapi kan kehidupan setelah pernikahannya tuh masih jangka panjang, apalagi kalau belum punya anak nanti, kan saya mikir ke sana ya. Terus kedua, itu alasannya. Terus ketiga, saya ditanya lebih suka cowok alim atau cowok nakal, saya lebih jawab cowok nakal karena jawabnya yang tidak biasa kan. Terus karena kata teman-teman saya juga itu mungkin ke kepribadian saya juga gitu. Terus ya udah, setelah itu saya nggak ada pikiran apa-apa karena itu cuma konten kok, itu cuma konten. Itu hari Selasa. Hari Kamisnya video itu naik, udah diupload ke TikTok-nya, akun TikTok itu, dan reaksinya tuh sangat apa ya, bagi saya itu nyakitin karena awalnya saya biasa aja gitu, saya dihujat, tapi saya pakai masker kan, saya pakai kacamata, saya lepas kacamata biar nggak kelihatan, tapi ternyata banyak teman-teman saya dari sekolah yang dulu SMA itu kenal sama saya, itu video di-upload ke story mereka, terus pada nge-tag saya, pada DM ke saya, ini elu ya, gitu loh. Terus ada yang nge-tag juga, ini kayaknya gue kenal di orangnya teman SMP gue nih, ini kayaknya gue kenal di namanya teman SMA gue nih gitu kan. Ada yang jawab di komen TikToknya kayak gini, ini teman SMP gue namanya Cika. Dia benar-benar ngejelasin, dia ngasih tahu nama, dia ngejelasin nama SMP saya. Terus saya kayak yang, bego banget sih nih orang ya, maaf ya, maksudnya, kok nih orang bodoh banget sih pakai ngasih tahu nama gitu loh. Terus tuh kayak ada yang nanya kan, mana sih Instagramnya, mana sih? Terus dari situ saya tutup Instagram saya nggak pakai Instagram sama sekali. Temen saya udah ada yang nanya sih di Instagram gitu kan, di DM, ini lu ya, gue hafal banget sama suaranya, kalau bukan emang kenapa sih, saya nggak mau ngaku, saya ngelak, emang kenapa sih gitu kan, soalnya lu banget gitu kan, enggak itu bukan gue, aku bilang gitu, enggak ini pasti lu jawab aja kali, jujur nggak apa-apa, enggak, saya nggak mau jawab sama sekali. Akhirnya saya
matiin Instagram saya, terus di WhatsApp tuh udah banyak teman-teman ternyata tuh udah pada naik di FYP ya kalau kata Dila ya, sampai naik ke FYP, terus adik saya tuh tahu kan, adik saya cuman ngomong, "Lagi lu ngapain sih?" Gitu-gituan. Adik saya tuh ngomong kayak gitu, "Adik, lu ngapain sih gitu-gituan? Ya orang katanya ngebantu." Ya kan saya nggak mikir bakal seheboh itu karena saya menjawab 25 juta gitu loh. Tapi ada beberapa yang mendukung karena ini kakaknya bener loh jawab segini karena nanti itu punya anak, terus pendidikan anak, terus apa tuh namanya rumah dan segala macam itu nggak murah gitu loh, itu nggak murah listrik, air, apalagi kalau misalkan mau nabung-nabung yang kayak buat haji gitu-gitu itu kan nggak murah gitu loh. Ada yang beberapa ada yang pro sama saya, terus juga memang kebanyakan kontennya bahkan sampai ada yang menghina fisik. Yang saya ingat fisik saya dikatain, "Itu kenapa sih matanya ke atas kayak dipanggil sama kayak apa tuh, kayak ngeliat apa gitu." Kalau saya tuh kayak kalau ngomong, "Kenapa sih matanya harus ke atas kayak lagi ngeliatin oh mungkin itu kali lagi sakaratul maut," sampai digituin itu menyakitin bagi saya. Itu saya lihat di Twitter gitu kan. Terus, saya cuman yang, "Hahaha," saya cuma gitu doang kan, "haha," ketawa-tawa gitu kan. Terus pas malam, teman-teman SMA saya pada ngechat di grup kan, ini elu ya?" Kata gitu kan, ini elu banget nih, nggak mungkin bukan lu." Aku tuh udah jawab, bukan gue, mungkin mirip aja," aku bilang gitu kan. "Enggak, ini lu banget dari bentuk lalat di mata, di alis gitu kan ya, terus, suara itu tuh lu banget," katanya gitu kan. Habis itu, "Enggak, bukan gue. Enggak, gue inget banget jaket lu." Saya pakai dan bodohnya saya pakai jaket yang memang itu ciri khas saya gitu loh. Terus, eee, saya kan selalu ngelak gitu kan, terus saya akhirnya keluar dari grup, terus teman-teman saya pada minta maaf ke saya, "Sorry ya, Cika, gue nggak tahu." Saya dulu panggilnya Cika kan, "Sorry ya Cika, saya nggak tahu kalau misalkan ternyata videonya itu pada ngehujat, pada ngatain gitu. Gue nggak tahu gitu kan." Terus saya cuman balas, "Makanya kalau apa-apa tuh dilihat dulu." Karena saya sudah emosi, karena dari siang tuh saya dicecer terus gitu loh untuk ngaku, di-tag, di ini segala macam gitu. Terus, ada teman tetangga itu ngomong kayak gini, saya nggak nyimpen nomornya, tiba-tiba dia punya nomor saya gitu kan dari grup Karang Taruna, dia nge-chat saya kayak gini, "Gimana rasanya viral?" Gitu. Itu bagi saya nggak lucu loh. Saya langsung blok nomor dia, saya langsung blok nomor dia, saya hapus, apa sih nggak jelas gitu. Terus habis itu, ada yang nanya juga, "Emang dibayar berapa?" Gitu kan, "Emang lu dapat apa?" Gitu, "Lu dibeliin makan, mau video kayak gitu." Terus kayak saya yang, "Enggak sih, nggak sama sekali, bodoh ya," gitu kan, "harusnya kan gue terima bayaran atau enggak dibeliin lah," gitu, "ini nggak sama sekali," gitu. Terus, tante saya tante saya tuh sampai, nanya, "Cika, ini kamu bukan," aduh saya bilang, "Aduh tante saya sampai tahu nih," saya udah panik sendiri, "Aduh tante saya udah tahu." "Iya tuh, tapi tante jangan bilang-bilang ya sama ayah, karena itu kan sepupunya ayah saya." "Enggak kok, nggak bakal bilang," gitu kan. "Ya Allah, jangan didengerin ya." Tante saya ngomong, "Jangan diliatin ya, udah jangan diliatin, jangan dilihat-lihat komentarnya, buruk semua, jangan jangan terlalu dipikirin," gitu kan. "Tante kalau jadi kamu malah jawabnya 30 juta," kata dia gitu, "karena hidup di Jakarta tuh keras." Tante saya malah dukung saya kayak gitu. Terus sepupu saya juga, "Teh ini teteh ya?" Gitu kan. "Iya." Awal diem-diem aja ya, "Iya, santuy." Dia cuman yang kayak gitu doang. Terus dia juga mungkin ngerasa kali ya, kayak, "Iya ya, aku jadi itu juga bakal jawabnya malah lebih," gitu kan, atau ya 20 juta, mirip-mirip gitu. Terus dari situ saya trauma, saya bahkan nggak mau sama sekali ketemu sama si konten kreator itu sekarang, saya diajak main sama mereka, saya nggak mau sama sekali. Saya kejadian itu, malam saya udah hapus Instagram, terus saya nggak buka Twitter, saya bener-bener, apa tuh namanya, off gitu, terus WhatsApp aja tuh HP saya matiin, saya cas, saya tidur, saya yang biasanya tidur jam 11, jam 12, saya tidur jam 7 malam, saya udah tidur. Jadi saya bener-bener jauh dari HP, saya nggak memikirkan sama sekali, tapi saya nggak nangis, saya kayak cuman, "Ih, bodoh ya," saya cuman, "Ih, bodoh ya, kenapa ya gue harus kayak gitu, gue jadi dihujat nih, gue jadi terkenal." Tapi kata teman saya, "Udah ini cuma sebulan 2 bulan," gitu kan, nggak lama gitu kan. Iya, akhirnya sebulan saya, tutup Instagram, terus saya buka lagi, dan itu udah nggak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Jadi saya sekarang saya kayak, aduh denger TikTok tuh kayak takut gitu, kayak takut. Terus kalau misalkan teman saya itu masih temenan ya sama konten kreator, bahkan sampai ada yang pacaran sama salah satu konten kreatornya itu. Terus saya cuman ya udah dukung, tapi kalau misalkan saya diajak main sama mereka, saya nggak mau sama sekali. Saya nggak mau, cukup dengar ceritanya aja deh, saya nggak mau diinin sama sekali gitu.
Gitu sih Bu, kalau pengalaman saya itu bagi saya pengalaman buruk ya Bu. Terima kasih. Ya ampun, terima kasih banyak untuk penyampaiannya Dinda. Ya ampun, jadi serem ya ternyata. Yang bikin serem itu sebetulnya komentar atau tanggapan dari netizen-netizen. Iya Bu, serem banget. Bahkan sampai ada yang ngatain saya kayak matanya mau dicabut malaikat maut, kayak sakaratul maut gitu. Terus kayak matanya kayak mau keluar, katanya kayak gitu. Karena saya sedikit belok kan, terus karena mata saya keras, saya dikiranya mau gitu. Terus apa tuh namanya? Paling ada juga komen yang paling mbaknya emang siapa sih yang mau sama mbaknya gitu kan? Emang mbaknya cantik gitu loh. Saya cantik ya. Saya sih kalau misalkan saya lagi berani, gue cantik gitu. Cuman kan adalah jangan orang gila. Kalau bagi saya kayak gitu adalah jangan ditanggepin orang gila gitu loh kalau bagi saya gitu. Bahkan sampai ada yang temannya teman saya sih, kan teman saya juga jawab ya. Temannya teman saya itu sampai nge-upload ke story, ini lu bukan sih di tag Yunem Instagram. Itu bagi saya kayak, lu bisa nggak sih nanya ke pribadi dibanding harus nanya masa lewat story gitu loh, yang jadi orang-orang tuh lihat gitu kan. Itu menurut saya lebih nggak etis. Itu kayak, kenapa sih orang-orang tuh kayak nggak ada pikirannya deh, kenapa sih nggak nanyanya pribadi gitu, kenapa harus di grup atau di story yang orang tuh bakal lihat gitu kan. Nggak semua orang itu bisa berjiwa open gitu kan. Terus dari sejak saat itu saya nggak pernah upload story tentang muka saya lagi di Instagram. Tuh saya nggak pernah, paling kayak foto makanan atau upload foto lagi di mana gitu itu, tapi saya nggak pernah ngeliatin muka saya lagi. Itu udah nggak pernah. Dari situ karena saya takut. Terima kasih Bu. Ibu mengerti sekali. Sangat mengerti rasanya trauma mungkin ya, karena ya itu mungkin baru pertama kali kita dihujat gitu, terus terkenalnya karena dihujat, padahal mereka itu nggak tahu kejadian seperti apa gitu, kejadian aslinya gitu ya. Ya memang itu seperti yang Ibu bilang, mungkin lebih kamu traumanya itu mungkin lebih karena omongan atau komentar netizennya gitu ya. Nggak apa-apa, itu alhamdulillah juga ya ternyata udah reda mungkin ya, udah lama mungkin ya redanya, atau baru itu sekarang. Kejadian itu saya tuh selalu ingat tanggal-tanggal yang menyakitkan bagi saya. Jadi itu tanggal 14 Agustus itu saya ingat banget. Terus 16 Agustusnya video itu naik. 11 Agustus rekaman, 13 Agustus itu naik itunya rekamannya. Terus yang saya ingat tanggal 17 Agustus itu saya vaksin. Saya vaksin itu dengan tampilan yang berbeda. Saya nggak pakai jaket itu lagi. Saya benar-benar tampilan yang berbeda. Sampai adik saya ngomong, mungkin takut ada yang kenalin saya gitu loh. Karena itu videonya saat itu lagi panas-panas gitu. Jadi adik saya sampai nanya, mungkin takut kali ya. Ya mungkin lu takut ada yang kenalin makanya kayak gitu. Ya udah adik saya ngertiin gitu kan. Iya adik saya ngertiin kayak gitu. Sebenarnya orang sih kayak konten kreator nanya sih gitu kan, kayak mana bagi nomornya si Cika, gue pengen ngomong gitu kan, dia keadaannya baik-baik aja, tolong jangan kasih nomor saya ke siapa-siapa, saya bilang gitu kan, jangan kasih nomor saya ke siapa-siapa, saya nggak mau ngeladenin mereka gitu. Teman saya yang ngajak itu minta maaf sih sebenarnya, karena dia ngerasa bersalah kan, karena dia nggak enak lah saya dihujat. Itu saya juga, tapi saya nggak balas chat dia minta maaf, saya nggak balas chat sama dia sama sekali. Saya baru balas chat dia sebulan kemudian. Saya baru balas chat dia. Padahal dia nggak salah apa-apa, cuman kayak saya bingung, saya harus ngomong apa, saya bingung, karena saya lagi, di situ saya shock, saya nggak tahu harus ngomong apa, saya sedih juga karena hujatan orang, terus kayak kedua saya marah gitu loh, saya marah lebih ke diri sendiri, kenapa gue harus ikut gitu-gituan tuh, kenapa gitu loh. Jadi saya nggak balas teman saya minta maaf sampai berkali-kali, terus saya nggak balas, saya baru balas sebulan kemudian, gitu. Gak apa-apa, mungkin yang penting dari Dindanya sekarang udah tenang ya, alhamdulillah. Udah reda juga, dan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua di sini ya, informasinya sangat bermanfaat sekali dari segi negatif dan positifnya itu ya. Wah, ada lagi? Silakan. Bu, tapi kalau menurut saya dari kasus Dinda tadi itu sebenarnya harus dibenahi itu tuh konten kreatornya itu, ya nggak sih? Dia tuh kayak menghalalkan cara mendapatkan uang sampai dia menyediakan tempat untuk netizen menghujat orang lain gitu loh. Ya kan, dia kayak menyediakan tempat nih dengan dia mengupload video, itu kan dia seenggaknya dia menyediakan tempat untuk orang berkomentar menghujat orang lain. Dan itu tuh yang dihujatnya itu tuh orang yang
sama sekali kayak cuma korbannya dia gitu loh. Dia tuh enak dapat duit, tapi orang lain yang mengalami trauma gitu kan. Jadi menurut saya untuk kedepannya gitu ya, konten kreator di Indonesia, khususnya konten kreator TikTok gitu, mungkin kedepannya itu bisa membuat konten itu yang tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri juga gitu. Jadi ya pokoknya intinya buatnya tuh yang bermanfaat, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa tersakiti gitu. Karena ada yang boleh menghalalkan segala gitu ya. Iya, kayak saya juga berpikir sama kayak yang Devina. Saya juga berpikir seperti Devina, kayak tuh orang enak banget ya, dia viral, dapat duit, gue nggak dapat apa-apa, gue dapat hujatan tapi gitu. Saya mikir kayak gitu. Iya, jadi orang lain yang dihujat, dia dapat duit tuh kan kayak rugi banget gitu loh di korbannya. Uangnya juga kan uang TikTok tuh pasti banyak lah, satu orang TikTok aja kan maksudnya pasti banyak gitu lah uangnya, tapi orang lain yang dihujat nggak dapat apa-apa malah dapat hujatan gitu ya, parah banget. Mungkin kalau menurut saya ya bukan cuman konten kreatornya doang sih yang harus dibenahin, tapi dari diri kitanya sendiri juga nggak sih, dari netizen juga yang buat milih konten-konten tuh yang bermanfaat gitu. Karena biasanya kan kayak konten-konten yang bermanfaat itu kurang diminati ya, kayak biasanya kan kayak apalagi anak-anak kecil, bocil-bocil sekarang kan suka main TikTok. Biasanya tuh ya nyarinya yang seru, yang menantang, yang kayak heboh. Jadi yang bermanfaat gitu biasanya tersingkirkan gitu. Kalau menurut saya sih ya pinter-pinter dari diri kitanya sendiri aja sih sebagai netizen nanggapin kontennya kayak apa. Soalnya kalau misalnya dari konten kreatornya mungkin bakal susah ya kalau misalnya dari konten kreatornya, tapi kan kalau dari netizennya mungkin kalau kita nontonnya yang bermanfaat, mungkin konten yang gak bermanfaat dan negatifnya bakal tenggelam gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Tapi gimana Alif? Tapi kan emang masyarakat kita itu lebih suka yang negatif, lebih suka yang viral dibanding yang bermanfaat. Iya, betul. Jadi ya gimana ya, agak susah juga sih buat, emang sih pinter-pinter kita milih mau yang negatif atau yang positif, tapi emang kebanyakan yang saya lihat yang negatif itu yang lebih up viralnya gitu loh, yang nggak bermanfaatnya, yang nggak bermanfaat lebih viral, tapi yang ada manfaatnya kayak lebih redup gitu. Terus juga saya juga baru tahu kalau ternyata emang konten-konten kayak gitu itu ada behind the scenes-nya juga gitu loh. Maksudnya kayak ada pengaturan, oh lo harus kayak gini, lo harus kayak gini. Saya kira, ada Liv, itu pasti ada Liv. Saya kira itu loh. Jadi kayak si konten kreatornya itu random pilih orang yang mau yang mau diwawancarin kayak gitu, tapi ternyata dari pengalamannya Teh Dinda emang ada behind the scenes-nya, ada kayak apa ya namanya ya, omongannya dulu lah di belakang layar gitu. Setting ada briefing gitu ya, maksudnya kayak merencanakan ada gitu. Kalau teman saya sebelumnya memang pernah di videoin sama konten kreator itu, makanya kenal. Jadi itu tuh pertemuan kedua. Pertemuan pertama mereka itu saat mereka lagi main tanpa saya di kota wisata, lagi duduk-duduk gitulah di lapangan depan SMP Penabur. Terus pas lagi duduk ada nyamperin mereka, Kak mau bantuin kita nggak bikin video, nanti kakaknya jalan aja di situ di pohon yang itu, nanti ada kertas, nanti kakak ambil kertasnya terus kakak baca itu tuh perasaan-perasaan yang kakak lagi rasakan saat ini. Terus teman saya ada yang dapat semoga saya bisa lebih maju ke depannya, saya lebih move on. Itu menurut saya konten yang positif gitu, itu konten yang positif. Terus juga teman saya lagi dapat semoga bisa move on dan bisa dapetin yang lebih baik gitu. Itu kalau menurut saya itu positif gitu kan. Terus kayak ada pesan-pesanan di belakang gitu loh. Gak ngerti kenapa saat saya diajak kok kontennya negatif gitu. Saya gak ngerti, bingung saya. Terus yang saya ingat juga kebagiannya yang apes gitu. So, ada juga ada yang saya ingat banget salah satu komentator ngomong kayak gini, yang mau sama mbaknya emang yang gaji berapa gitu loh. Jadi kayak saya tuh seakan-akan nggak deserve dapetin yang segitu kayak gitu. Terus kayak yang
ya udahlah gitu. Terus teman-teman saya pernah nanya kan, emang lu dapat apa sih, emang lu dikasih makan, saya dibeliin makan gitu kan, terus dikasih duit gitu kan, seenggaknya ya 100.000 lah, kalau 150 lah gitu kan. Terus saya jujur kan, lu tahu gak? Saya jawab ke teman saya gitu kan, lu tahu gak gitu kan, kenapa? Waktu di sana mereka tuh jujur, mereka nggak punya duit. Jadi kayak karena masih kecil gitu kan, mereka nggak punya duit. Jadi mereka tuh coba beliin kita aqua sama ciki-cikian. Kayak gitu terus aku kayak yang di situ kan kayak saya kayak yang gue lapar padahal gitu kan, gue lapar padahal gitu kan, kayak yang apa sih maksudnya cuma kayak gini doang gitu kan, ya udahlah gitu kan, ya udahlah saya ikut makan gitu kan, nggak hargain, yang penting sih waktu saya ya udahlah gitu kan, mungkin emang nggak punya duit kali, itu juga emang masih baru ngerintis, terus juga masih kecil-kecil kan di bawah saya usianya, jadi saya yang oh ya udahlah maklum, saya wajarin gitu. Ternyata konten kreatornya masih muda berarti ya? Masih muda, ada yang kelahiran 99, 2000, 2002. Mungkin pas konten yang positif itu kurang peminat kali teh, makanya jadi bikin konten yang kayak gitu. Kalau nggak salah, yang saya dengar dari teman saya itu kan versi perempuannya. Perempuan ditanya gaji ideal cowok. Nah, yang laki-laki juga ada katanya gaji ideal cewek itu berapa gitu loh. Jadi ada dua versi gitu. Cuman saya nggak tahu ya, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu gitu. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Oke, wah kita banyak informasi ya yang bisa didapat. Bu, tadi saya mau nanggepin juga yang kata Dina. Dina kan bilang dari kitanya juga harus pinter-pinter gitu kan ya. Itu kenapa dari situ saya berpikir, oh iya ya, kita juga jadi netizen kan kadang suka refleks nih ngomong yang nggak enak gitu kan ke konten gitu kan, ke salah satu konten gitu kan. Terus saya mikir kita tuh harus ngeliat apa-apa tuh dari dua sudut pandang, jangan cuma satu pandang aja gitu loh. Kita tuh harus melihat dari semua sisi gitu loh. Oh iya benar ya, kan 25 juta tuh kayak yang tadi saya bilang itu bisa dilihat dari segi mana aja. Kalau misalkan dari yang ini kan iya besar gitu kan, cuman kan ada yang tanggungan beli mobil, beli motor, itu kan masih kurang, 25 juta itu masih kurang. Jadi dari sekarang tuh kita harus melihat satu konten atau satu hal itu dari banyak sudut pandang, nggak cuma dari satu sudut pandang aja Bu. Dan kitanya harus pintar milih-milih kata, biar gimana kita kalau kita pernah nyakitin orang lain, kita pasti bakal disakitin. Saya sih mikir gitu aja Bu. Berarti ya pokoknya kita harus merubah apapun itu dimulai dari diri kita sendiri ya, karena kita nggak mungkin merubah netizen satu Indonesia, kan nggak mungkin ya. Berarti harus dari kitanya, apapun itu kita melihat harus dari sudut pandang yang berbeda. Bagus sekali pemikirannya. Ada lagi? Cukup? Saya mau menanggapi yang Ibu tadi, yang soal anak-anak. Iya. Betul seperti apa yang udah Ibu katakan. Saya pribadi jujur miris dengan anak-anak usia dini yang mereka menggunakan aplikasi TikTok gitu Bu. Jadi kayak mereka tuh dewasa sebelum masanya gitu loh. Kayak anak kecil tuh mereka akhirnya mereka tahu jalur-jalur. Mereka tuh anak kecil nih di lingkungan saya gitu, kayak udah ngerti soal kayak cinta-cinta gitu. Kayak apa sih anak kecil gitu, udah kebayangan soal cinta-cinta, terus kayak gerakan-gerakan TikTok yang emang yang kayak lebih vulgar, kayak tadi Pargoy yang kayak gitu kan. Kayak itu kan seharusnya tidak dilakukan oleh anak kecil gitu di usia sedini itu. Jadi kayak miris banget. Gimana ya, peranan orang tua mungkin penting ya, tapi karena emang perkembangan zaman juga tidak bisa dipungkiri bahwa itu tuh tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jadi kayak miris aja gitu ngeliat anak kecil, kayak masih kecil kok udah ngomong cinta-cintaan gitu, kayak seakan-akan dia tuh main peran tentang cinta-cintaan, terus kayak dia ngikutin gerakan-gerakan TikTok yang vulgar gitu. Kayak sampai saya pernah mikir gini, gimana caranya ya suatu saat kita kan memikirkan untuk ke depannya. Ketika saya suatu saat memiliki keluarga, memiliki seorang anak gitu, pasti kan perkembangan zaman lebih dari hari ini gitu. Gimana ya caranya saya untuk meminimalisir hal tersebut gitu, jangan sampai anak saya begitu. Saya sumpah sampai kayak miris banget gitu ngeliat anak kecil gitu ngomong cinta. Bahkan ada yang pernah cerita sama saya Bu, dia bilang gini, aku diputusin sama cowok aku gara-gara cowok aku dimarahin mamahnya katanya.
Terus ada lagi yang dia ceritanya kayak gini. Aku nggak salah suka sama dia, udah ganteng, kaya lagi. Di usia sekecil itu mereka udah ngerti hal tersebut. Sumpah itu sempat kaget. Dan yang paling bikin kaget sih ada satu anak yang pernah bilang gini. Mungkin kalau di sini ada yang pernah lihat film Upin Ipin, ada satu series di Upin Ipin tuh yang tentang robot X. Nah, di robot X itu kan kayak Upin Ipinnya tuh ngomongnya kayak robot X gitu. Nah, itu anak-anak tiba-tiba anak itu bilang, kamu jangan bilang gitu, itu jorok. Saya mikir dong, kenapa ini dengan itu jorok? Setelah saya cari tahu, ternyata XXX tersebut adalah salah satu situs porno. Dan saya mikir, kok anak bisa tahu sampai sejauh itu? Kok anak bisa sampai tahu sejauh itu kan, sedangkan apa ya, kayak nggak pantas aja kok sampai tahu situs porno gitu, Bu. Udah sih miris banget sama perkembangan anak zaman sekarang. Benar banget. Juga saya punya saudara, dia masih kecil, kayak sekitar kelas 1 SD mungkin, perempuan. Dia juga kalau main di rumah saya, kebetulan rumah saya pakai wifi, dia kalau mampir ke rumah saya pasti tiktokan, pasti itu selalu tiktokan. Dan ketika dia tiktokan tuh bukan cuman joget yang kayak pakai lagu anak kecil atau yang buat seru-seruan hiburan aja, tapi betul kata si Dila tadi, kadang jogetannya itu jogetan yang bisa dibilang terlalu vulgar untuk anak kecil. Terus juga kalau menurut saya dari lingkungan saya di sekitar saya, kebanyakan anak kecil itu dampaknya itu dari TikTok, dia omongannya kasar. Kayak mungkin karena kontennya juga yang bisa dibilang konten TikTok kan biasanya buat orang-orang yang dewasa, remaja, yang biasanya bahasa yang digunakan itu ya bahasa-bahasa yang lumayan kasar gitu. Bahkan pernah di lingkungan rumah saya itu anak kecil, bukan saudara saya tapi temennya, laki-laki, ngomong dengan kasar dan lantang tentang jenis kelaminnya dia, jenis kelamin laki-lakinya dia, alat kelaminnya di depan orang tuanya dia. Tapi yang salah di situ adalah orang tuanya tidak membicarakan itu gitu, nggak ngomelin atau nggak ngebilangin anaknya. Terus juga kalau di TikTok gitu kan biasanya ada yang apa sih, yang ituan ya, FYP yang kayak apa sih, pakai baju seksi-seksi gitu. Kadang-kadang tuh anak kecil suka ngikut-ngikut kayak gitu sih kalau dari lingkungan rumah saya ya. Udah itu aja sih Bu, terima kasih. Kalau pengalaman saya sih, Alifi dulu. Ya, silakan. Hampir sama sih kalau di lingkungan rumah saya juga, sama kayak Dina. Jadi emang di lingkungan saya itu kan adalah sekitar bocah-bocah kecil, anak-anak kecil gitu. Umurnya juga masih pada kecil-kecil gitu. Mereka tuh udah tahu TikTok dan kadang suka nyanyinya itu nyanyi TikTok yang lagi viral-viral gitu loh. Dan aduh saya jadi gimana ya? Gimana ya jadinya ya? Perkembangannya pop itu jadi gimana gitu. Terus ibunya itu bukannya melarang dia, tapi malah kayak bodo amat aja gitu. Saya nggak tahu ya didikan ibunya karena orang tua, tapi kadang juga dia suka ngomong kasar pokoknya sama teman-temannya lah, teman-temannya itu kayak sama ini juga dibiarin aja gitu. Padahal kan emang nggak bagus kan gitu. Ibaratnya emang bukan bahasa mereka gitu loh. Tapi sama ibunya ya dibiarin aja gitu. Jadi emang sebenarnya gimana ya, didikan orang tuanya juga sih yang berpengaruh sama anaknya itu. Terus cara orang tuanya kontrol anaknya itu untuk media sosialnya itu emang benar-benar harus dikontrol sama orang tuanya. Kalau orang tuanya lepas kontrol ya jadinya kayak begitu. Dia juga agak susah ngomong.
karena mungkin gimana ya? Karena mungkin gimana ya? Kayak ya udah kena dampaknya dari TikTok, bukan dampak juga sih, emang buat orang tuanya menurut saya kurang aja untuk gimana ya, kurang untuk mengarahkan komunikasi sama anaknya itu, kayak ngebiarin anak itu ya udah lu main aja gitu sama HP lu gitu. Jadinya agak ya perkembangannya itu agak kurang kalau menurut saya dari umur yang sebenarnya sudah harus bisa komunikasi. Iya, kebanyakan orang tua tuh ngebiarin anaknya main HP biar si anak itu anteng dan gak ngeganggu pekerjaan orang tuanya. Kebanyakan sih seperti itu. Kalau boleh dulu atau Devina dulu, silakan. Dinda. Kalau pengalaman tetangga sih ada ya, anaknya kan jadi memang ibunya udah meninggal, terus ayahnya tuh sibuk kerja, jadi dia sama kakek neneknya gitu di sini. Dekat sih sama adik saya kan punya adik umur 7 tahun ya. Dekat sih sama adik saya gitu kan. Kadang suka main HP berdua gitu kan di ruang tamu, terus kita suka ngeliatin. Sampai satu saat saya nggak ngerti kenapa, emang itu bukan TikTok gitu, itu bukan TikTok. Jadi keluar dari TikTok dulu, tapi saya ngeliat history YouTube itu video-video yang bikin saya astagfirullahaladzim gitu, kayak kok ini anak kayak maaf ya kayak anime gitu yang ya Sakura apa tuh yang Naruto nenen lah pokoknya gitu itu saya shock banget di situ. Adik saya tuh itu tahun lalu kalau nggak salah, saya ngegap kan, emang adik saya nggak nonton video itu, cuman di story itu ada, kamu kok bisa nonton ini gitu kan, bukan ade gitu kan, kayak oh mungkin tetangga saya si itu ngajakin adik saya kan nggak bisa nolak ya, masih kecil juga, jadi yang hayu aja gitu loh, pantasnya anak kok kadang-kadang nggak ini nih gitu, nggak ini, akhirnya saya larang dia main sama itu. Terus story saya kasih lihat orang tua saya gitu kan, ke orang tua saya yang adik saya tuh lebih ke saya yang atur gitu loh, karena orang tua saya kan sibuk ya jualan, jadi saya yang ngontrol adik saya gitu. Kadang kalau misalkan dia udah main HP kelamaan gitu loh, itu saya yang kontrol gitu. Terus memang benar kata Alivia sama Dina, kadang orang tua ngasih HP buat anaknya biar anteng gitu kan, biar anteng. Nah kalau adik saya dari umur 1 tahun memang dikasih HP biar anteng, biar nggak berisik nih. Cuman memang sekarang kita lebih ngontrol gitu. Terus kalau yang lucunya dari adik saya pernah jemput pulang sekolah dia, terus dia ngomong kayak gini, ih di situ ada pohon pisang, kenapa? Aku bilang gitu kan, ada pocong. Bukan, Ade nanti mau ke situ mau jalan-jalan sama teman-teman Ade, ngajak teman Ade yang punya akun TikTok tuh kita ke sana ke pohon pisang, terus mau bikin video salam dari Binjai gitu. Saya sampai yang Nenek tahu dari mana gitu, Nenek tahu dari mana gitu. Ya Allah, saya sampai ketawa sendiri. Ade tahu-tahuan nih, emang Ade kuat nonjoknya, kalau bilang gitu kan, emang Ade kuat nonjok pohon pisangnya, kuat gitu kan pohon pisang lebih gede dari Ade gitu kan, Ade kuat, abis itu sakit loh nanti, enggak Ade kuat, nanti Ade mau ajak teman-teman Ade pakai sepeda ke situ tuh ke pohon pisang, nanti salam. Jadi apa tuh kata-kata salam dari Binjai itu benar-benar bisa ngikutin banget kan. Kalau yang saya dengar selama ini kan salamnya agak dipanjangin, dia tuh benar-benar sedetail itu Bu, dia benar-benar sedetail itu. Terus tetangga saya pernah, dia di SMP padahal ya, saat itu dia kelas 3 SMP. Terus dia ngatur anak-anak di sekitarnya tuh, anak-anak di sekitar sini tuh dia barisin buat joget TikTok. Kalau itu lagu apa deh kalau nggak salah deh, saya lupa. Dia bahkan sampai ngatur, saya bingung, ini lu udah gede kok masih, maksudnya lu udah gede tapi ngatur anak kecil buat video di TikTok gitu. Saya lupa dia itu viralnya lagu apa, pokoknya saya bingung sendiri, kayak kok lu ngatur gitu, maksudnya kok lu yang benar-benar malah ngasih anak kecil tuh main TikTok gitu. Saya sampai kayak kaget sendiri. Kemarin sore saya ngeliat anak kecil di lapangan bulu tangkis joget-joget ini yang lagunya. Tapi bagi saya tuh itu enak lagunya ya, yang skis yang gitu. Itu saya lihat sendiri, saya sambil jalan sama adik saya tuh kayak orang apa? Masih kecil perempuan dua-duanya. Terus abis itu mereka joget-joget gitu kan gini-gini, saya ya Allah, anak kecil sekarang bener-bener ya, emang perkembangan zaman tuh kuat gitu. Maksudnya perkembangan zaman tuh benar-benar pesat, benar-benar cepet banget gitu. Kadang anak kecil oh iya udah nggak berasa ya, ternyata banyak banget kejadian-kejadian viral yang apa tuh, yang ada moral yang sama immoral tuh sampai ke anak-anak juga gitu loh. Ada yang sampai kayak gitu, bahkan yang saya
paling lucu tuh yang Devina tadi, awas ada Dodi itu menurut saya itu pesat banget sih, kayak sampai dibikin kayak gitu tuh, itu menurut saya zaman sekarang tuh apa tuh 4.0 ini ya, revolusi 4.0 ini tuh kacau banget. Ada kacaunya, ada positifnya gitu sih kalau menurut saya. Baik. Tapi emang bener sih, karena ngerasa nggak sih kayak waktu kita dulu kecil permainan kayak congklak, terus apa benteng, terus taplak gunung, dulu kan kita kan suka main-main kayak gitu kan ya. Itu tuh udah sekarang udah nggak ada. Ya itu karena bahkan ada yang udah di online kan loh. gitu. Ada beberapa permainan yang di online kan, kayak congklak, petak umpet tuh di online kan. Tapi bagusnya kayak apa rasanya gitu loh. Tapi sekarang kayak congklak aja udah ada aplikasinya gitu kan. Iya, makanya barang aja model HP download juga udah bisa main congklak gitu. Aplikasi online gitu loh. Makanya kalau adik saya kasihnya gak main kayak gitu-gituan, dia lebih download ke game Minecraft yang ngebangun-bangun rumah, sama game cerdas cermat SD. Dia cuma kayak gitu. Jadi nggak saya boleh itu download yang aneh-aneh tuh nggak saya kontrolnya apaan deh, hapus ya tuh. Jadi saya yang kontrol. Jadi kalau misalkan orang tuanya sibuk, atau misalkan ini dari kitanya sendiri kok, dari kakaknya sendiri tuh bisa kontrol dia gitu. Tapi selain dari game, emang anak kecil sekarang tadi udah seperti Dinda bilang juga, kalau yang saya lihat ya, kebanyakan sekarang fenomena anak kecil itu main game Sakura Emulator, dan itu emang sebenarnya gamenya bukan game untuk untuk anak kecil, karena di dalam game itu setahu saya yang pernah saya lihat, di dalamnya tuh kayak kenalan anak SMA gitu, yang kayak hug and kiss. Nah, itu Sakura Emulator, dan anak-anak banyak yang menggunakan itu sekarang yang saya tahu. Serius tuh, Dil? Jadi iya. Iya. Sakura Emulator itu kayak game kayak pertanyaannya pun kayak do you love me gitu, kayak gitu. Jadi kayak terus kalau misalnya yes, dia bisa hug and kiss gitu. Itu Sakura Emulator. Dan anak-anak tuh nggak tahu, dia taunya ya kalau seneng dia meluk gitu, dan akhirnya banyak anak kecil yang kayak meluk gitu. Kalau misalnya dia dinyebutin kata cinta atau sayang, pasti tuh mereka tuh kayak baper sendiri gitu, nggak jelas. Dan itu justru, tapi di balik selain itu juga kan, selain tadi buat anteng ya anak main HP tuh, setahu saya yang saya lihat juga dari lingkungan, kadang orang tua membiarkan anaknya untuk main HP itu kayak ketika kita nih yang kayak kakak-kakaknya gitu yang ngerti gitu, mereka orang tua tuh mikirnya ya udah sih kamu jangan ngatur, biarin mereka mengeksplor dirinya. Sedangkan kita mikirnya ini udah di luar batas untuk mengeksplor diri gitu. Sedangkan kan ini usia dini jauh gitu, kayak anak sekarang tuh udah jarang banget yang kenal sama lagu anak-anak. Lebih mereka tuh kayak di pinggir jalan, mau kemana pun anak kecil tuh loncat-loncat, lari-lari sambil nyanyi lagu TikTok. Jadi kayak lagu anak-anak tuh udah nggak ada, nggak pernah didengar lagi. Mereka lebih kayak bener banget Tila. Adik saya juga hafalnya lagu-lagu TikTok gitu. Itu miris banget asli. Wah, berarti memang banyak ya. Terima kasih banyak untuk penyampaiannya tadi, luar biasa sekali. Kita saling tukar pikiran, saling tukar pendapat juga, pengalaman juga dari Dinda tadi ya. Terus juga pengalaman dari Dila, Devina, Dina ya, semuanya. Sangat luar biasa sekali, sangat mengapresiasi pendapat dari kalian. Baik, kita sekarang beralih. Aplikasi TikTok ini kan sudah biasa ya, hal-hal yang viral itu berasal dari aplikasi TikTok gitu. Dan kadang di aplikasi lainnya, misalnya Facebook, YouTube, Instagram, itu hampir semua videonya itu dari TikTok gitu ya. Nah, ada Ibu juga ingin kalian menyampaikan ya, komitmen apa bagi kalian dalam menggunakan aplikasi TikTok ini, seperti etika apa sih yang kalian terapkan gitu. Terus aturan apa atau sikap seperti apa yang akan kalian terapkan
dalam menggunakan aplikasi TikTok ini. Karena kan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang dampak negatifnya, terus pengalaman dari teman kalian juga gitu dari aplikasi TikTok ini yang sampai membuat trauma gitu. Nah, apa etika etika yang akan kalian terapkan, antisipasi dan komitmen dari kalian semua untuk menggunakan aplikasi ini? Silakan, siapa yang mau memulai? Kalau saya, silakan, boleh. Siapa? Dina mau. Kalau saya, komitmen saya itu harus lebih pintar-pintar aja sih memilah mana yang konten yang positif sama yang negatif. Kalau positif itu bisa diterapkan, tapi kalau negatif bisa dibuang gitu, jangan diikuti. Terus juga lebih jaga ketikan aja gitu, lebih jaga omongan, karena kan ya siapa sih yang mau dihujat gitu kan, tapi kadang ada aja orang yang bikin konten-konten tuh yang pengen dihujat gitu loh. Tapi saya selama pengguna TikTok saya nggak pernah hujat orang lain sih, kecuali Dodi. Emang saya kesel banget Bu sama kasusnya Dodi itu. Saya kesel, jujur saya kesel banget Bu. Saya bener-bener saya gedek banget Bu. Saya sama dia jujur saya pernah komen-komen yang kayak harusnya tuh Mayang juga ikutan gitu-gitu. Soalnya saya kesel lihatnya Bu gitu. Jadinya ya udah, maksudnya lebih jaga ketikan aja sih. Lebih jaga ketikan, terus lebih jaga pintar-pintar memilih konten yang baik gitu. Udah, itu aja sih Bu komitmen saya. Terima kasih Devina. Ada lagi silakan. Setelah Devina, Dina. Siapa lagi yang mau? Kalau saya sih kan nggak menggunakan TikTok ya Bu. Jadi komitmen saya mungkin buat teman-teman semua. Kayak kalau benar kata Devina, untuk memilih konten-konten yang positif-positif aja, kalau yang negatifnya jangan diikutin. Terus juga ini sih kayak tadi yang Teh Dinda bilang, untuk melihat dari dua sisi, jangan cuma satu sisi aja. Dan juga kalau misalnya untuk etika, ya kalau misalnya buat konten atau video-video gitu, ya sesuai lah sama etika yang udah diterapin di masyarakat. Nggak usah pakai baju-baju yang seksi, yang mengundang pandangan negatif buat orang lain. Udah sih Bu, menurut saya itu aja. Terima kasih. Kalau komitmen dari saya Bu, yang tadi saya bilang, kita jadi orang, apalagi sekarang kita disebutnya netizen gitu kan. Itu harus pintar-pintar memilih mana yang baik dan tidak baik untuk kita. Kita harus melihat dari banyak sudut pandang. Itu juga kita harus mengikuti norma yang berlaku, norma lingkungan yang berlaku gitu loh. Terus kalau kalian nggak mau dihujat, jangan hujat orang lain. Kalau saya sih lebih kayak gitu sih Bu. Itu untuk komitmen dan etika saya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas komitmen-komitmen yang sudah teman-teman sampaikan ya. Semoga teman-teman yang lainnya yang mendengarkan bisa terinspirasi dari teman-teman yang lainnya, komitmen apa yang akan kalian terapkan ya. Baik, terima kasih atas pendapat atau informasi yang sudah kalian sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian atau kesan dan pesan kalian setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Yuk, siapa lagi yang belum? Silakan. Silakan Farah. Iya, kesan dan pesan saya selama mengikuti bimbingan konseling ini. Sebenarnya suara saya ada nggak Bu? Ada, cuman emang agak delay, tapi nggak apa-apa. Agak delay. Lanjutkan. Menurut saya, kesan dan pesan saya mengikuti bimbingan konseling ini, saya jadi lebih paham bahwa TikTok itu nggak cuman positifnya aja yang selama ini saya tahu. Ternyata ada banyak negatifnya juga, seperti yang tadi teman-teman sudah share gitu, yang saya awalnya nggak tahu, jadi saya tahu, dan saya jadi bisa lebih hati-hati lagi dalam menggunakan TikTok ini gitu. Jadi karena emang jejak digital itu emang bahaya ya, jadi nggak sembarangan kita nge-share video ya kayak gimana gitu.
kayak gitu sih Bu. Jadi bisa lebih hati-hati lagi. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesan dan pesannya dari Farah. Ada lagi yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Kalau dari Saya Bu. Silakan. Ananda, silakan. Ananda. Kalau kesan dan pesan dari saya selama mengikuti kegiatan kelompok ini, tentunya kita nggak bisa pungkiri gitu kan, TikTok itu harus kontennya nggak selalu positif, pasti kan ada negatifnya. Itu kembali lagi dari kitanya, gimana kita untuk menyikapi konten tersebut, mana yang bisa kita ikuti, mana yang emang nggak boleh gitu, yang emang nggak pantas buat ikutin. Itu aja sih Bu. Terima kasih atas penyampaiannya. Oke, terakhir Alivia tadi ya? Kalau dari saya sih, saya dari kesan-kesan saya dari mengikuti TikTok ini, saya benar-benar belajar banyak mengenai TikTok yang memang saya pun bukan pengguna TikTok ya, jadi saya tahu, oh ternyata TikTok ini tuh membawa dampak positif dan dampak negatifnya, karena kan yang saya tahu cuma ya TikTok isinya video-video kayak begitu doang kan. Jadi ya kalau menurut saya pribadi ya memang saya mempunyai pengetahuan yang lebih banyak aja sih. Saya bisa tahu sudut pandang dari teman-teman lain itu seperti apa. Kalau saya cuma Ya, sama-sama. Terima kasih kembali, Alivia. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya, karena kegiatan bimbingan kelompok ini sudah berjalan dengan lancar, dan Ananda semuanya sudah sangat berperan aktif dalam kegiatan ini. Sebelumnya, Ibu sangat berharap bahwa kegiatan kali ini akan membawa manfaat bagi kalian semua dan berkesan di kehidupan kalian ya. Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan hari ini. Ibu sangat berterima kasih kepada Ananda semuanya karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan kali ini. Meskipun sudah siang ya, Ibu juga berharap di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan membahas tentang tema lainnya di topik tugas ini. Atau barangkali kita akan membahas tentang topik bebas ya di lain waktu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Baik, karena kegiatan ini sudah mau berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan ini sudah kita akhiri. Sebelum Ibu akhiri Google Meet ini, Ibu ingin kita berfoto terlebih dahulu ya. Ibu screenshot dari sekarang. Dimulai 1, 2, 3. Senyumnya. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Ibu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya.